Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya di sini, saudara, di Baba Dakwah Channel. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjalani aktivitas sehari-hari dan bisa menjalani ibadah puasa kali ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Saudara, video kita kali ini saudara adalah kita akan menyaksikan sebuah video saudara. Video daripada Kiai Haji Imaduddin di mana beliau menjawab sebuah pertanyaan saudara. Saya kira pertanyaannya unik saudara ya. Kenapa saya bilang unik? Karena pertanyaannya adalah bagaimana hukum puasa kaum Ba'alawi. Itu seperti itu pertanyaannya. Jadi unik. Jadi pertanyaan ini seolah-olah ada tekanan ya. Seolah-olah sepertinya ada tekanan sehingga muncul pertanyaan seperti ini. Dan juga jawaban Kiai Haji Imaduddin juga saya lihat juga jawabannya karena tekanan juga. Karena situasi dan kondisi juga. Sehingga jawabannya tidak luas gitu saudara. Jadi beliau ditanya, Bapak Pak Kiai, bulan puasa masih bohong tentang nasab. Bagaimana hukum puasanya gitu. Kemudian Kiai Haji Imaduddin menjawab, mengait-ngaitkan nasab Ba'alawi itu dengan koruptor, bahkan dengan orang yang berzina. Bahkan kaum Ba'alawi itu tiap harinya berdosa, sampai tidur pun mereka berdosa. Emang iya saudara ada orang tidur berdosa? Kan orang tidur nggak dicatat berdosa saudara. Orang tidur, orang gila, orang mabuk, ya kan, anak kecil. Masa orang tidur? Ini kebangetan saudara. Kaum Ba'alawi itu tidur pun berdosa. Padahal orang tidur nggak dicatat berdosa. Karena dia tidak punya akal sempurna kan gitu. Ini kebangetan banget. Nah untuk lebih jelasnya kita tonton videonya saudara, video yang satu ini saudara. Ini ada pertanyaan titipan Kiai Imad. Pertanyaan titipannya tuh begini. Bulan puasa masih bohong tentang nasab, ngaku cucu Nabi padahal bukan. Itu gimana ininya puasanya ini Kiai Imad? Apa mending tidak usah puasa gitu karena percuma begitu. Kalau ini ya, kalau saya niruin doktrin-doktrin dari Kerang Habib Alwi itu kan begitu. Kalau tidak cinta sholat percuma sholatnya, percuma puasanya. Nah ini apa kalau ke Kerang Habib Alwi juga mereka percuma gitu puasanya dan sholatnya ya? Gimana ya Imad? Iya, itu ada juga pertanyaan yang sama yang diberikan kepada para koruptor. Itu koruptor katanya pada mau puasa gitu, tetapi kenapa korupsi seneng? Kenapa makan babi itu nggak mau? Gitu. Sama sekali makan babi itu orang-orang koruptor itu nggak mau. Tapi kalau makan uang haram itu seneng gitu. Apakah apa nggak bagus gitu kalau koruptor itu makan juga itu babi? Dia seneng barang haram. Saya kira itu sama juga dengan para Ba'alawi yang nasabnya sudah terbukti terputus, tapi juga ada di antara mereka yang masih mau puasa, ya monggo-monggo saja. Jadi dosa pengakuan mereka sebagai cucu Nabi suatu hal untuk memenuhi taklif dia sebagai seorang muslim adalah hal lainnya. Jadi apakah sah itu puasanya? Secara ilmu fikih puasanya tetap sah, tetapi pengakuan dia sebagai sebuah keyakinan dia atau tidak berdasar keyakinan karena tidak berdasarkan bukti-bukti, itu hal lainnya yang akan membawa kepada mereka penyesalan yang tiada tara nanti di dalam akhirat. Jadi mereka sekarang ini mengaku tidak ini bersama dengan dalil yang tidak dapat mereka berikan kepada masyarakat, ini merupakan sebuah dosa yang terus menerus.
dosa yang tidak pernah selesai, bahkan mereka lagi tidur pun itu berdosa. Jadi para Habib Balawi itu lagi tidur pun dia berdosa. Berbeda dengan orang yang berzina, mereka berzina hanya ketika waktu berzina. Tapi Ba'lawi ini dia berdosa itu ketika dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan dalam masjid, dia dalam keadaan di WC, semuanya setiap waktu yang mereka ada di dalamnya, maka mereka terus dalam kemaksiatan kepada Allah. Manidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya. Ubaid itu tidak punya, Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid. Maka fal jannatu alaihi haram, maka surga itu adalah haram baginya. Nah ini sudah jelas begitu, Mas Rifki, untuk pembukaan. Jadi bertaubatlah, mumpung masih Allah kasihkan waktu bagi para Balawi itu. Coba tanyakan pada yang sudah meninggal itu, Balawi-Balawi, mintakan mimpi kepada Allah untuk bertemu dengan Balawi yang sudah meninggal, kemudian tanyakan kepada mereka tentang kebenaran nasab itu, atau tentang keadaan mereka di sana. Apakah mereka diakui oleh Rasulullah sebagai keturunannya, atau apakah mereka diabaikan Rasulullah, bahkan dianggap berdosa kemudian disiksa di alam barzakh. Ini masa iya banyak orang yang mengaku wali-wali dari klan mereka, kemudian tidak ada satupun yang bisa untuk menembus alam barzakh, kemudian bertanya kepada Faqih Muqaddam jika ada, bertanya kepada luhur-luhur mereka di sana, apakah benar mereka ini bukan cucu Nabi, sesuai dengan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di dalam dunia ini nasab kita sedang dipermasalahkan. Sekarang mungkin kalian kan sudah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, mungkin sudah ada jawabannya. Coba satu saja bersaksi kepada kita, masyarakat Indonesia. Nah, itulah videonya saudara. Saya kira itu masih sebatas pendapat jenengan Kiai. Itu masih sebatas pendapat. Jadi saya kira nggak boleh memvonis lah. Nggak boleh memvonis dosa kaum Ba'lawi itu seperti koruptor. Koruptor itu dalilnya qat'i. Jelas dalilnya. Kalau mencuri itu memang haram, jelas, sepakat. Bukan hanya para ulama yang sepakat, sudah jelas dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu. Kemudian disebut-sebut juga orang berzina. Kalau orang berzina, yang saya tangkap tadi bahasanya, dosanya saat dia berzina. Sementara Ba'lawi dosanya terus menerus, tidur pun berdosa. Berarti lebih parah, lebih besar dosa mereka daripada dosa pezina, begitu. Subhanallah. Ini jawaban tekanan saudara. Jadi masalah nasab kan masih diperdebatkan misalnya. Kalau masalah koruptor kemudian zina, itu dalilnya jelas, qat'i, nggak bisa diotak-atik lagi. Jadi tidak bisa dijudge seperti itu, nggak bisa divonis seperti itu masih pendapat Kiai Haji Imaduddin, masih sebatas pendapat. Bahkan divonis Ahmad itu tidak punya anak namanya Ubaid, artinya Ubaid bukan anaknya Ahmad. Manidda'a li ghairi abihi, barang siapa yang mengaku nasab tak tersambung kepada ayahnya padahal dia tahu bukan ayahnya. Yang paling tahu bahwa Ubaid itu anaknya Ahmad itu siapa? Yang paling tahu? Ya tentunya ayah dan ibu mereka, beliau gitu. Yang paling tahu adalah ayah dan ibu Ubaidillah, bukan Kiai Imad, bukan. Kiai Imad tentunya harus ada bahasa yang lain, ada bahasa misalnya wallahu a'lam, atau kemungkinan besar, diduga kuat, kan gitu, masih dugaan, kemungkinan.
Karena Kiai Imad tidak menyaksikan langsung pada saat Ubaid itu lahir dari ibunya. Kalau tidak melihat langsung bukan hakul yakin di situ. Artinya masih kemungkinan besar, diduga kuat. Wallahu a'lam gitu. Jangan langsung divonis, nggak bisa. Bahkan beliau menyuruh kaum Ba'alawi bertanya kepada arwah ya, kepada Ba'alawi yang sudah meninggal, apakah benar nasab mereka? Ya nggak bisa lah. Jangan seperti itu. Yang tahu urusan mimpi, urusan arwah, itu yang valid adalah kalau dia itu adalah seorang nabi atau rasul. Sebagaimana Nabi Yusuf sebagai penafsir mimpi. Kemudian Nabi Muhammad SAW, dia bisa membenarkan mimpi sahabat. Ketika sahabat bercerita kepada Nabi ada dua orang yang masuk surga, yang ada satu orang yang masuk surga lebih dulu daripada dua temannya yang masuk surga belakangan dalam mimpi. Sahabat, Nabi membenarkan. Nah itu baru valid itu. Kalau sudah Nabi yang benarkan. Kalau masih manusia biasa seperti kita ini ya nggak bisa lah. Nggak bisa dipaksa begitu untuk berbicara dengan arwah dan lain sebagainya. Nah ini adalah suatu kengawuran. Jadi jawaban ini sempit ya, jawabannya terlalu sempit dan menjustifikasi orang juga, kemudian bisa menyinggung perasaan orang lain. Baik pertanyaan maupun jawaban ini diduga ada tekanan-tekanan tertentu sehingga muncul pertanyaan dan muncul jawaban yang saya kira pertanyaan dan jawabannya kurang netral, artinya tidak mewakili umat dalam pertanyaan ini, hanya mewakili kelompok, seolah-olah seperti itu, seakan-akan seperti itu. Dan satu lagi saudara, jadi jawaban beliau adalah puasa Ba'alawi itu sah, cuman mereka berdosa. Seakan-akan jawaban ini terarah kepada pahala puasa. Jadi disamakan dengan orang yang berpuasa, sah puasanya tapi pahalanya batal. Mereka nggak dapat pahala karena berdosa. Padahal kalau kita lihat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ad-Dailami misalnya, ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Yang pertama kata Nabi adalah al-ghibah, membicarakan orang lain. Kemudian an-namimah, mengadu domba. Wal kidbu, kemudian berbohong. Wan nadru bisyahwati, dan melihat dengan syahwat. Kemudian yang kelima adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu saudara. Nah di sini yang lebih mendekat ya adalah yang nomor 2 dan yang nomor 3, yaitu an-namimah, mengadu domba, wal kidbu, dan berbohong. Nah di sini siapa yang mengadu domba, siapa yang berbohong di sini, maka merekalah yang batal pahala puasanya. Nah kita tidak bisa menjustifikasi seseorang, kita harus mengatakan wallahu alam, atau kemungkinan besar, atau diduga kuat mereka mengadu domba, diduga kuat mereka berbohong. Bukan divonis mereka jelas berbohong, jelas mengadu domba misalnya. Karena kita tidak tahu, kita hanya meneliti, kita hanya mencari dalil kan gitu. Jadi tidak bisa di sini hakul yakin. Gak bisa hakul yakin. Masih sifatnya zon, artinya prasangka. Baik saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tetaplah di Baba Dakwah Channel. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.